Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat semua, bertemu kembali dengan saya, Iis Dewi Retno. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang materi dalam perkuliahan etika bisnis dan profesi dengan subtema pengambilan keputusan etis praktis. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah dalam hal pendahuluan, yaitu motivasi dan kerangka kerja dalam pengambilan keputusan etis. Motivasi itu harus ditumbuhkan pada semua pihak, baik itu pengusaha, karyawan, mahasiswa. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk peka terhadap suatu etika dan tanggung jawab sosial mereka. Kemudian yang kedua, kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Kerangka kerja pengambilan keputusan etis ini melibatkan sebuah konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya, hak dan kewajiban yang terkena dampak, kemudian ada kesetaraan yang dilibatkan, ada motivasi atau kebijakan yang diharapkan. Selanjutnya, dalam hal penentuan keputusan etis, secara pendekatan filosofi itu memiliki 3 pertimbangan yang pertama dan 1 pertimbangan yang kedua. 3 pertimbangan yang pertama itu ada konsekuensialisme, kemudian ada utilitarianisme atau teleologi. Ketiganya ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan yang merupakan sebuah perbuatan benar secara moral jika hanya tindakan tersebut mampu memaksimalkan kebaikan. Kemudian 1 pertimbangan yang kedua yaitu deontologi. Deontologi ini berfokus pada kewajiban atau tugas memotivasi keputusan atau tindakan, bukan pada konsekuensi dari tindakan tersebut. Di sini terjadi suatu kebenaran. Kebenaran ini bergantung pada rasa hormat yang ditunjukkan dalam tugas, serta hak dan keadilan yang dicerminkan oleh tugas-tugas tersebut. Berikutnya ada etika kebajikan atau virtue ethics. Etika kebajikan itu berfokus pada karakter atau integritas moral para pelaku dan melihat pada moral masyarakat, seperti masyarakat profesional untuk membantu mengidentifikasikan isu-isu etis dan panduan tindakan etis. Kemudian, dalam etika kebajikan ini, yang perlu teman-teman ketahui yaitu 1. Kebenaran, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga keadilan. Kebajikan itu merupakan suatu karakter di mana orang dapat bertindak etis dan membuat orang tersebut bermoral. Kebajikan adalah suatu persoalan derajat. Sebagai contoh, bersikap jujur dapat diartikan bahwa seseorang harus mengatakan suatu kebenaran. Kemudian, dalam hal pengambilan keputusan etis ini, ada beberapa aturan praktis yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu Golden Rule. Golden Rule ini merupakan perlakuan orang lain seperti Selanjutnya, dalam hal pengambilan keputusan etis, ada beberapa aturan praktis yang bisa kita ikuti, yaitu peraturan yang pertama ada Golden Rule. Golden Rule ini yaitu memiliki prinsip bahwa perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Kemudian yang kedua,
Peraturan pengungkapan. Jika Anda merasa nyaman dengan tindakan atau keputusan, setelah bertanya pada diri sendiri, apakah Anda akan keberatan jika semua rekan, teman, dan keluarga Anda menyadari hal itu? Maka Anda harus bertindak atau segera memutuskan. Dalam hal pengambilan keputusan etis ini juga ada 5 hal yang perlu sekali diperhatikan dan jangan kita abaikan. Yaitu yang pertama ada etika intuisi, yaitu lakukan apa yang firasat Anda katakan untuk Anda lakukan. Kemudian yang kedua, imperatif kategori, yaitu jangan sekali-kali mengadopsi prinsip-prinsip tindakan kecuali prinsip tersebut dapat tanpa adanya inkonsistensi yang diadopsi oleh orang lain. Yang ketiga yaitu ada etika profesi. Lakukanlah hanya apa yang bisa Anda jelaskan di depan komite dari rekan-rekan profesional Anda. Kemudian yang keempat, ada prinsip utilitarian, yaitu lakukan yang terbaik untuk jumlah yang terbesar. Kemudian yang kelima, ada prinsip kebajikan, yaitu lakukan apa yang menunjukkan kebajikan yang diharapkan. Kemudian, dalam hal pengambilan keputusan etis ini, harus memperhatikan kepentingan dasar bagi para stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang perlu diperhatikan itu ada 4, dan keempatnya ini harus dipenuhi oleh sebuah keputusan untuk dipertimbangkan secara etis. Kepentingan yang pertama itu yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan itu merupakan suatu keputusan yang diusulkan akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya. Kemudian yang kedua, keadilan. Keadilan itu lebih ke distribusi manfaat dan beban yang harus berimbang. Ketiga, hak. Keputusan yang diusulkan tidak boleh melanggar hak pemangku kepentingan dan pembuat keputusan. Kemudian yang keempat adalah sifat kebajikan, di mana keputusan yang diusulkan harus menunjukkan kebajikan seperti yang diharapkan. Kemudian ada penilaian dampak bagi stakeholder. Ada 2 dampak, yaitu yang pertama dampak yang dapat dikuantifikasi atau dampak yang dapat dihitung. Kemudian yang kedua ada dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Yang pertama yaitu dampak yang dapat dikuantifikasikan, yaitu 1. Hanya laba atau rugi, di mana laba atau rugi adalah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam perusahaan, karena ini akan menyangkut going concern dari perusahaan tersebut dan juga kesehatan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, analisis biaya manfaat atau ABM. Hal ini mengestimasi atau mengukur secara akurat besaran biaya yang akan digunakan yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan secara positif. Analisis biaya manfaat ini dapat dirumuskan, yaitu nilai hasil yang diharapkan sama dengan nilai hasil dikalikan kemungkinan terjadinya hasil. Yang ketiga, analisis resiko manfaat. Ini merupakan satu tindakan mengestimasi atau menganalisis hal-hal yang sebelumnya dari perkiraan yang tidak pasti atau risiko yang terkait dengan hasil yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai yang diharapkan
sama dengan nilai masa kini yang diharapkan dikurangi nilai masa kini dari biaya masa datang. Kemudian yang keempat yaitu ABM atau RBA ditambah peringkat dari stakeholder. Penilaian dampak bagi stakeholder yang tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung. Yang pertama yaitu keadilan di antara para stakeholder. Yang kedua ada hak stakeholder. Keadilan di antara para stakeholder ini yaitu merupakan harapan untuk mendapat keadilan adalah hak dari setiap individu. Namun, keadilan ini bukanlah satu konsep yang mutlak. Kenapa demikian? Sebagai contoh, keputusan untuk meningkatkan pajak dapat memberatkan bagi golongan yang berpendapatan lebih tinggi, namun dianggap relatif adil dalam hal kapasitas mereka untuk membayar pajak tersebut. Kemudian ada hak stakeholder, bahwa stakeholder ini hak-haknya itu patut untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum. Hak-hak yang perlu dilindungi dari stakeholder diantaranya yaitu hak hidup, hak kesehatan dan keselamatan, hak perlakuan adil, hak penggunaan hati nurani, hak harga diri dan privasi, ada hak kebebasan berbicara. Dalam pengambilan keputusan etis, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Dalam bab ini yang akan kita bahas adalah pendekatan secara tradisional. Pendekatan secara tradisional ini dapat dilakukan dengan cara melempar sebuah pertanyaan. Dalam hal ini ada 5 pertanyaan. Seperti menguntungkan, apakah sah di mata hukum? Adilkah? Benarkah? Atau yang terakhir yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan lebih lanjut. Menguntungkan di sini ini memfokuskan pada laba sebagai alat ukur substansial pada perusahaan. Apakah sah di mata hukum? Yaitu kita lebih memperhatikan apakah ini berefek terhadap masyarakat luas, di mana ada hak-hak yang dapat ditegakkan di mata hukum. Adil, keadilan bagi semua yang terlibat, di mana distribusi manfaat dan beban yang adil harus difikirkan. Kemudian, benarkah, yaitu ada hak-hak lain bagi semua, yang artinya konsisten dengan hak setiap orang. Apakah dalam pengambilan keputusan etis ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan lebih lanjut, yaitu apakah tindakan ini nantinya akan dapat memaksimalkan manfaat sosial. Selanjutnya, dalam hal pengambilan keputusan ada pendekatan standar moral, yaitu yang pertama utilitarian, yang kedua hak-hak individu, yang ketiga keadilan. Utilitarian ini memaksimalkan keuntungan bersih bagi seluruh kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak-hak individu itu harus dihormati dan dilindungi. Yang ketiga, keadilan, bahwa pendistribusian manfaat dan beban yang adil. Kemudian, dalam hal pengambilan keputusan etis, ada pendekatan komprehensif, yaitu lebih kurangnya itu merupakan motivasi kebajikan. Yang pertama itu ada konsekuensialisme, di mana keputusan yang diusulkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dari biaya. Kemudian yang kedua ada hak-hak, tugas atau deontologi, yaitu keputusan yang diusulkan tidak boleh menyinggung hak para stakeholder termasuk pengambilan keputusan.
Yang ketiga, ada kejujuran, kesetaraan atau keadilan, di mana distribusi manfaat dan beban harus adil. Selanjutnya ada etika kebajikan, yaitu merupakan suatu motivasi untuk keputusan yang harus mencerminkan ekspektasi kebajikan. Dalam hal pengambilan keputusan, tentu saja ada beberapa permasalahan. Kita bahas di sini ada 2 permasalahan, yaitu yang pertama masalah bersama. Masalah bersama lebih sering mengacu kepada kesengajaan. Misalnya, mengetahui penggunaan aset yang dimiliki bersama secara berlebihan, tetapi diam saja. Yang kedua, mengembangkan aksi yang lebih etis dengan perbaikan yang dilakukan berulang-ulang untuk memperbaiki dampak keseluruhan dari keputusan tersebut. Dalam hal pengambilan keputusan, kekeliruan yang biasanya dilakukan itu ada beberapa, seperti menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis. Yang kedua, salah menafsirkan harapan masyarakat. Yang ketiga, berfokus pada keuntungan jangka pendek dan dampak pada pemegang saham. Yang keempat, berfokus hanya pada legalitas. Yang kelima, batas keberimbangan. Yang keenam, batas untuk meneliti hak. Yang ketujuh, adanya konflik kepentingan. Menyetujui budaya perusahaan yang tidak etis itu banyak contohnya. Contohnya yaitu seperti pada kasus Enron. Kemudian salah menafsirkan harapan masyarakat, yaitu biasanya banyak eksekutif salah mengira bahwa tindakan tidak etis dapat diterima masyarakat karena mereka berpikir semua orang toh juga melakukannya. Terus mereka juga berpikir biasanya saya bebas dari tanggung jawab sebab pimpinan yang menyuruh dan lain sebagainya. Kemudian berfokus hanya pada legalitas, biasanya itu manajer hanya peduli pada dengan suatu tindakan yang sah secara hukum. Kemudian batas keberimbangan itu seringkali pengambilan keputusan hanya peduli pada kelompok yang mereka sukai saja. Namun mereka mengabaikan opini publik sehingga mereka harus membayar kekeliruan tersebut di akhir. Batas untuk meneliti hak. Ini sebetulnya tidak terbatas pada keadilan saja. Para pembuat keputusan harus meneliti dampak pada keseluruhan hak semua kelompok. Konflik kepentingan, yaitu masing-masing kelompok memiliki kepentingan masing-masing sehingga dapat menyebabkan pengambilan keputusan tersebut menjadi keliru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang sedikit ini semoga dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.